dua ini Bu. Ya, yang di bawah kita akhlak kelompok B. Melafat tuh Pak. Enggak, itu salah. Yang itu masalah itu melafat tapi melafat. Ya. Nah, selesai yang di sini. Nah, ini Bu baliknya, yang lain ini. Iya, ya tadi ya. Ini melafat ya. Ini dia. Melafatkan ini juga. Bisa melafatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tidak bisa, tidak perlu lagi diajar. Maksudnya ini ada pemikiran dari pemerintah, anak-anak mungkin itu belum bisa, dia harus diajar. Kalau sudah disuruh lafatkan sama anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, ngapain diajar? Memang sudah bisa. Paham maksud saya? Kegiatan pembelajaran melafatkan anak-anak, ayo lafatkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah bisa, ngapain diajar? Kalau di atas ya mendengar bacaan. Kamu dengar dulu. Kalau sebagiannya sudah bisa, dikasih dengar dulu. Nah ini baru-baru masuk. Ayo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lafatkan syahadat. Iya, ayo coba. Apa Bu? Mendengar. Dua kalimat dan ada semuanya juga. Sama kan itu kan? Terus yang terakhir menghafal. Waktunya cukup 1 kali 35. Cukup ya. Enggak tahu saya. Pagi dalam itu 5 menit ini begitu. Yang naik berarti emosi. Tapi nyom pamaji di kepala dia terpakai 2 kali 5 menit. Yang kena bangun dia kegiatan aja gitu. Kalau saya nggak pernah ngajar di kelas 1 ini, bisa merasa yakin 35 menit itu tercapai. Kalau hanya targetnya menghafal 2 kalimat syahadat. Bisa nggak? Target tercapai kan saya sudah katakan dari awal. 75% dari peserta didik itu sudah bisa, mereka sudah dianggap dia. Kan artinya kita tidak menginginkan semuanya bisa. Tapi kalau 75% sudah bisa, kita sudah apa? Sudah sukses dalam mengajar. Nah, 30% lagi dikasih perbaikan, dikasih pengayaan. Ada esok hari atau apa? Apa mas masalah penugasan? Bentuk penugasan itu macam mana? Dikembangkan lagi nanti di RPP. Kalau di situ pengamatan, kembangkan lagi nanti di RPP. Sedangkan yang untuk praktek hari Rabu itu nanti setelah menentukan roster, dapat roster kena di mana, pelajaran apa, buat RPP dan silabus berdasarkan yang kena roster. Berdasarkan roster berikutnya. Sudah ini ada pertanyaan silabus yang kelompok B? Nggak ada. Ada Bu? Nah, kalau nggak ada kita menuju ke
Karena lama kok selama. Mau bilangnya juga. Dengan baik terhadap orang tua. Berkata dengan baik terhadap orang tua. Perilaku yang hormat terhadap orang tua. Menggunakan kata-kata yang baik itu menjadi. Iya. Kita sangat mengangkat yang namanya budaya ya aja. Kalau anak saya, aku ya kemarin di sekolah diajari membaca. Kata-kata aku itu dianggap tidak sopan pada adat kita. Aku adalah kalimat yang baik untuk menyebut diri sendiri. Tapi dianggap tidak sopan dalam prasarana keadaan budaya di Aceh. Nah, ketika seorang anak, aku kemarin ya diajari bahasa Arab di sekolah. Kan dengan intonasi yang lebih lembut. Ya kemarin aku diajak ke main-main. Kata-kata aku itu baik, bukan tidak baik. Nah, kalau ditambah itu lebih bagus ditambah baik dan sopan. Ya, baik dan sopan. Karena baik itu belum tentu sopan. Mungkin kalau di Jawa sana tidak soal ketemu ya bilang aku, nggak soal. Tapi kalau di sini, iya kalau aku ibu mendengarnya sopan tidak kalau anak itu. Aku sopan nggak sopan. Aku itu kan kalau menurut kita, tapi kalau menurut orang lain yang di luar aja mungkin itu sopan. Oke. Nyambung macam tak kenal aku lagi anak baik dan sopan. Ini satu dengan di sini satu anak berimprovisasi mengambil imajinasi sendiri sehingga ketika berjalan dia menuliskan dua. Kenapa bukan sebelah saja? Karena memang itu tidak pernah dikenalkan dan itu terjadi, itu juga terjadi sama anak saya. Apa maksudnya? Artinya mungkin di kehidupan kita nggak dapat yang seperti itu, tapi kemarin ketika kita belajar silabus ada pembelajaran, ada kaidah yang katanya menyeluruh. Jadi ngajarnya secara menyeluruh, secara kompleks dengan setengah-setengah. Selalu ngasih contoh yang ininya diturunkan. Nah, nanti kalau umpamanya yang sebelah sana anak-anak turunkan yang sebagian. Jadi tidak normal. Terus indikatornya oke, tidak soal, sudah mantap, sudah bagus kegiatannya. Mampukah kegiatan pembelajaran yang 3 paket itu mencapai yang kita bangun? Murid menirukan guru dalam bersama yang baik terhadap. Kalau begini gimana? Memberi contoh sapaan yang sopan. Selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar? Kalau murid menirukan guru dalam bertutur sapa, takutnya saya apa yang diucapkan guru itu saja dia tahu, muridnya nggak tahu. Jadi kalau kita memberi contohnya banyak, ya kapan penggunaannya anak-anak sendiri yang akan mengambil daripada contoh-contoh. Paham maksudnya itu? Tapi terserah, karena kegiatan pembelajarannya ibu yang melakukannya. Kalau saya sepakatnya guru itu memberikan contoh sapaan yang sopan. Awal-awal pokoknya assalamualaikum ketika masuk rumah, apa kabar? Jadi tidak kalau menirukan kan begini, apa kabar anak-anak, apa kabar? Kayak gitu ya. Kan seperti itu. Kesan tulisan itu kan seperti itu. Gurunya mengucapkan terus ditirukan. Assalamualaikum, assalamualaikum anak-anak. Kan itu yang menirukan kan seperti itu.